Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Dwi Pangesti dari kelas Biologi B 2020. Di sini saya akan membahas sekilas tentang ekoenzim untuk tugas mata kuliah Filsafat Ilmu ulangan akhir semester. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas apa, mengapa, manfaat, kemudian resep ekoenzim. Nah, sebelumnya, apa sih ekoenzim itu? Nah, ekoenzim ini merupakan cairan fermentasi alami serbaguna yang terbuat dari glukosa, sisa buah dan sayur, serta air dengan perbandingan masing-masing 1:3:10. Nah, yang di kiri ini merupakan Dr. Rosukon Pompanfong. Beliau ini merupakan orang yang menemukan ekoenzim. Beliau ini merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang memulai karir penelitiannya sejak tahun 80-an. Yang di kanan ini ada Dr. Jun On. Beliau ini merupakan peneliti naturopati dari Penang, Malaysia yang mempopulerkan ekoenzim. Nah, lama pembuatan ekoenzim. Nah, lama pembuatannya ini tergantung dari tempat di mana kita membuat ekoenzim. Di tempat tropis dan subtropis tentu akan berbeda lama pembuatannya. Nah, mengapa kok bisa seperti itu? Karena sangat dipengaruhi oleh suhu fermentasi. Nah, suhu ini akan mempengaruhi lama fermentasi. Karena pertumbuhan mikroba ini dipengaruhi suhu lingkungan yang berbeda-beda. Pada tempat tropis dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memanen ekoenzim, sementara di tempat subtropis jauh lebih lama, yaitu sekitar 6 bulan. Mengapa kita perlu untuk membuat ekoenzim? Yang harus kamu ketahui. Nah, berikut ini merupakan kilas balik tragedi di tempat pembuangan sampah Ewi Gajah di Kabupaten Bandung pada tahun 2005. Nah, di sini terjadi sebuah ledakan yang menewaskan 157 orang. Nah, TPA itu berisi sampah organik. Nah, sampah organik tersebut menghasilkan metana yang terakumulasi menghasilkan bau tidak sedap. Nah, 70% dari sampah TPA yang merupakan sampah organik ini bisa membuat TPA meledak. Nah, berikut merupakan foto kronologis pada tahun 2005. Ledakan ini membuat 2 desa terkubur oleh longsoran sampah. Nah, diharapkan dengan membuat ekoenzim, kita telah mengolah sampah kita dan berhasil sedikit demi sedikit mengurangi beban TPA. Selain itu, produk rumah tangga yang kita gunakan sehari-hari mengandung bahan kimia sintetis yang berbahaya, dan kemasannya pun akan mencemari lingkungan karena hanya sebagian kecil yang telah didaur ulang. Nah, kira-kira seperti ini jika kita minimal hanya menyampah 1 setiap hari. Bayangkan 7 miliar orang di bumi telah menghasilkan 7 miliar sampah setiap harinya. Nah, apakah membuang sampah pada tempatnya? Apakah slogan itu masih relevan untuk saat ini? Tentu tidak. Yang harus kita lakukan adalah mengurangi kegiatan menyampah. Mengapa? Kemasan dari produk rumah tangga yang kita gunakan sehari-hari tersebut mencemari lingkungan. Karena yang sudah saya jelaskan tadi, hanya sebagian kecil yang mampu daur ulang, yaitu 9%. 91%-nya yang tidak mampu didaur ulang tersebut akan mencemari bumi. Nah, manfaat yang kita dapatkan
dalam pembuatan ekoenzim ini yang pertama yaitu mengurangi pemakaian bahan kimia sintetis seperti pupuk kimia, pestisida, deterjen, dan lain-lain, dan alat dan produk rumah tangga kimia yang biasa kita gunakan. Selanjutnya, jika kita berhasil mengurangi penggunaan produk kimia tersebut, tentunya kita akan mengurangi produksi limbah plastik kemasan bahan kimia tersebut. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu menambah nilai ekonomis suatu bahan yang bahkan hampir tidak bernilai ekonomis. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Ekoenzim ini bisa dimanfaatkan atau bisa dibuat sebagai bahan sabun cair organik, ada juga karbol pembersih rumah, ada juga penjernih udara, ada juga hand sanitizer untuk membunuh kuman-kuman di tangan kita. Selain itu, manfaat bagi lingkungan. Nah, ekoenzim ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas udara, air, dan tanah. Ampasnya bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Nah, ini caranya bisa digunakan untuk membersihkan saluran pipa air rumah tangga. Nah, kita akan memasuki tahap cara membuat ekoenzim. Nah, yang harus kita perhatikan yaitu kita tidak boleh asal dalam memasukkan bahan-bahannya. Kita harus tepat dalam menghitung bahan yang kita gunakan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan wadahnya. Nah, yang pertama tersebut kita harus menentukan wadahnya, volumenya berapa, dan takarannya berapa untuk wadah tersebut. Ini yang saya maksud tadi, yaitu volume maksimal air tersebut maksimalnya harus 60% dari volume wadah. Misalnya, volume wadah tersebut berkapasitas maksimal 10 liter, maka volume air maksimal tersebut hanya boleh diisi 6 liter. Nah, 6 liter ini sama dengan 6 kg. Nah, kenapa cuma 6 kg? Karena itu nanti masih harus ditambah dengan gula 0,6 kg dan sisa buah dan sayur 1,8 kg. Nah, berikut ini merupakan bahan pembuatan ekoenzim. Yang pertama ada gula atau molase, yang kedua ada 3 bagian sayur dan buah. Ini tidak harus 5 jenis ya, bisa hanya 1 jenis, tapi akan lebih baik jika beragam jenisnya karena akan memperkaya kandungan ekoenzim yang kita buat. Selanjutnya ada 10 kg air. Nah, ini bahan-bahannya tadi dimasukkan sesuai takarannya dan didiamkan selama 3 bulan. Setiap harinya itu dibuka tutupnya dan diaduk-aduk sebentar. Nah, pengadukan dan pembukaan tutupnya itu tadi dilakukan selama 2 minggu pertama karena banyaknya kandungan gas yang dihasilkan ekoenzim kita tersebut. Nah, selanjutnya kategori sayur dan buah yang dapat digunakan untuk membuat ekoenzim. Ini semuanya kecuali yang sudah dimasak, direbus, digoreng atau ditumis. Nah, biasanya direbus itu kan sudah menghilangkan kandungannya, jadi tidak cukup manfaatnya, tidak cukup efektif untuk kita buat ekoenzim. Nah, digoreng, ditumis ini kan berminyak, jadi berminyak ini bisa menggagalkan proses fermentasi ekoenzim kita. Nah, busuk, berulat, berjamur ini sangat tidak disarankan. Kita harus memakai limbah buah dan sayur yang masih segar. Nah, tipsnya kita bisa memotong buah dan sayur sisa-sisa tadi dalam bentuk yang kecil-kecil. Nah, semakin banyak jenis bahan yang kita gunakan, semakin kaya hasil ekoenzim yang kita hasilkan. Selanjutnya, tips memilih gula atau glukosa. Jenis gula yang bisa kita gunakan
antara lain yaitu molase, gula merah tebu, gula aren, gula kelapa, dan gula lontar. Semua gula asalkan bukan gula pasir. Kenapa? Karena gula pasir itu banyak kandungan pewarna atau pemutih dan juga pengawetnya. Hati-hati juga apabila kita menggunakan gula merah, karena gula merah ini banyak yang palsu. Nah, lebih ekonomis jika kita memakai molase yang harganya jauh lebih murah daripada gula merah. Nah, selanjutnya sumber air yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada air sumur, air hujan, air buangan AC, air isi ulang, air galon, air pam. Untuk air pam dan air hujan itu wajib hukumnya untuk kita endapkan selama 1 kali 24 jam untuk mengendapkan kotoran. Nah, terutama air pam ini untuk mengendapkan kaporitnya agar kita bisa pisahkan. Nah, berikut ini merupakan wadah yang bisa kita gunakan. Yang pertama, wadahnya itu tidak boleh dari logam. Kenapa? Karena ekoenzim itu bersifat asam. Nah, asam akan menimbulkan perkaratan pada besi atau logam. Selanjutnya, tidak boleh berbahan kaca karena pecah. Sementara itu ekoenzim itu menghasilkan banyak gas yang membuat wadah dari kaca bisa pecah jika meledak. Sementara itu, kita juga tidak boleh menggunakan wadah yang bermulut sempit. Wadah yang harusnya kita gunakan yaitu memiliki tutup bermulut lebar, boleh besar atau kecil, dan sangat dianjurkan berbahan plastik. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan ekoenzim. Yang pertama, kita harus menyiapkan wadahnya. Wadahnya harus bersih dari kotoran. Yang selanjutnya, kita harus memastikan volume wadah tersebut. Nah, selanjutnya dari volume tersebut kita bisa menghitung berapa bahan maksimal yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, masukkan bahan-bahan tadi sesuai takarannya. Wajib sesuai takarannya. Yang selanjutnya, aduk-aduk dan tutup rapat sampai panen. Jangan lupa untuk membuka tutupnya setiap hari selama 2 minggu pertama, karena banyaknya kandungan gas yang harus dikeluarkan setiap harinya selama 2 minggu tersebut. Nah, berikut ini merupakan video pembuatan ekoenzim. Selamat menyaksikan.